Selamat datang di channel Hellas ID. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya karena semuanya itu gratis, tidak merugikan kalian. Jadi silakan subscribe dan selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hellas ID. Di video kali ini saya akan presentasi materi mengenai Progressive Web Apps atau biasa kita kenal dengan PWA, yaitu mata kuliah dari Kapita Selekta ya. Di sini adalah Progressive Web ini ya mungkin belum terlalu kita kenal banget gitu kan. Tapi untuk beberapa sekarang ini adalah sangat diperlukan sekali untuk program gitu, untuk meningkatkan kualitas serta kinerja dari platform gitu. Oke, di sini disusun oleh saya sendiri ya, Helmi. Selanjutnya kita akan bahas yaitu apa itu PWA. Mungkin dari sebagian besar teman-teman ataupun kita semua ada beberapa yang sudah paham dan ada yang beberapa masih apa sih itu PWA gitu kan. Nah, di sini saya jelaskan bahwa PWA atau Progressive Web Apps itu merupakan pengembangan perangkat lunak yang dapat mengakses dengan cepat pengalaman website dan aplikasi menjadi satu yang dibentuk secara optimal untuk meningkatkan kecepatan pengguna dari sebuah website dan aplikasi tanpa membuatnya terpisah. Jadi, untuk mengakses web, kan tidak semua orang membuka laptop ataupun membuka PC itu setiap saat ya, enggak. Tapi orang setiap saat pasti membuka mobile ataupun handphone kita sendiri gitu, setiap saat ya. Jadi ini memikirkan bagaimana solusinya gitu, agar platform kita ini bisa terus diakses oleh user gitu kan, tanpa keterbatasan device. Contohnya ya handphone ini, selalu kita bawa, selalu kita genggam gitu kan. Karena sebuah web ini, jadi dengan menggunakan PWA, dia bakal responsif di mobile gitu. Tanpa harus kita install, tanpa harus kita download ya. Jadi mengurangi kapasitas juga sih. Terus juga tambah cepat juga gitu kan, kita dapat mengaksesnya gitu kan. Jadi yang di website ini bisa responsif ke mobile. Itu sih penjelasan singkat mengenai PWA-nya. Oke, intinya website bisa diakses menggunakan handphone gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke poin selanjutnya yaitu, nah yang sini apa PWA itu penting? Mengapa kamu perlu menggunakan PWA? Mengapa ya? Ini sangat penting sekali soalnya. Jadi yang pertama nih akan meningkatkan engagement gitu. Jadi secara singkatnya PWA ini sama dengan aplikasi pada umumnya. Namun aplikasi yang menerapkan PWA ini adalah dinilai lebih cepat untuk diakses dan lebih nyaman untuk penggunanya gitu. Terus juga penerapannya dinilai sangat simpel gitu. Karena tidak perlu tidak perlu mengunduh aplikasinya gitu untuk menggunakannya, sehingga akan lebih menghemat penyimpanan ponsel dong. Ya enggak? Selanjutnya untuk poin yang kedua nih, memberikan kemudahan pengguna. Pastinya semua orang membutuhkan hal yang memudahkan kehidupan, bukan? Nah, dari sini PWA ini adalah merupakan output ya atau solusi gitu. Solusi yang pas lah untuk dapat mengakses website gitu kan. Karena tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan proses yang lama juga. Kemudian bisa diakses melalui ponsel tanpa harus menginstal aplikasi dulu gitu. Intinya mah memudahkan sekali gitu. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan traffic dan aktivitas website. Pastinya dari setiap perkembangan website ataupun platform lainnya terhadap
kepekaan gitu dari mesin pencarian. Dengan menggunakan PWA ini, tingkat traffic dan aktivitas dari website akan semakin tinggi, sehingga semakin mudah untuk ditemukan oleh mesin pencarian gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya untuk begitu pentingnya PWA gitu. Selanjutnya yaitu emang apa aja sih karakteristik dari PWA ini? Sebenarnya sih banyak ya karakteristiknya, cuman ini ya aku singkat aja gitu. Yang penting mencakup semuanya gitu. Simple, pasti jelas gitu ya. Di sini yang namanya progresif mah pasti ya, yaitu dapat mengakses secara cepat dan mudah intinya begitu ya. Tapi gini loh, semua orang dapat mengakses tanpa adanya perbedaan kecepatan ya. Perbedaan loading juga tidak akan menjadi masalah besar gitu. Karena PWA selalu berprogres untuk meningkatkan kualitas yang semakin baik. Jadi PWA dapat diakses oleh semua kalangan, baik itu orang tua ataupun muda-mudi, remaja dan sebagainya. Jadi sangat progresif ya. Kemudian yang kedua ini adalah responsif. Responsif ini dapat bekerja dari alat manapun, baik ponsel, tablet ataupun laptop, gitu kan. Nah, dari sini kita bisa menyadari bahwa PWA dapat mengakses ini gitu. Dan mereka akan tetap bekerja sebagaimana mestinya gitu. Jadi sama kayak web tapi device-nya mobile gitu. Kan bisa diakses gitu dimanapun kita berada itu kan. Jadi lebih enak untuk mendapatkan informasinya. Kemudian fleksibel konektivitas yaitu tetap dapat diakses dengan bantuan service workers. Jadi ini tuh uh, sebuah PWA ya. Service worker ini berarti kita bisa mengakses sebuah aplikasi atau platform ya menggunakan mobile. Bisa diakses dengan menggunakan internet ataupun offline atau tidak menggunakan internet. Itu juga bisa diakses. Jadi ya enak sekali gitu kan. Gitu. Jadi fleksibel banget gitu kan. Bisa diakses menggunakan handphone, bisa diakses juga walaupun tanpa ada jaringan ataupun internet gitu. Dan terakhir ada selalu update. Pastinya tidak akan ketinggalan zaman dong. Pasti ada perkembangannya juga. Sebab PWA selalu up to date gitu dengan adanya service workers ini. Gitu sih. Kemudian selanjutnya kita masuk ke lalu apa saja sih komponen PWA ini? Nah, itu kan seperti halnya uh, manusia lah ya yang membutuhkan orang lain untuk memperhatikan kinerjanya gitu. Nah, selain itu PWA juga memiliki komponennya dong yang untuk membantu proses kerjanya. Nah, yang pertama itu cache. Ini itu berfungsi dapat menjadikan tempat resource untuk tampilan aplikasi ketika kamu mengaksesnya secara offline. Jadi, cache ini memang sering menjadi suatu yang membuat ponselmu penuh kan. Kayak misalnya disangka cacenya 220 MB gitu, bersihkan cache gitu kan. Nah, tetapi nyatanya cache tersebut dapat menjadi tempat resource untuk tampilan aplikasi ketika kamu mengaksesnya secara offline gitu. Jadi cache ini akan menyampaikan kepada service workers sehingga ketika offline pun tampilan masih sama baiknya dan dapat diakses gitu pada saat offline itu. Dan sama baiknya pada saat online gitu diaksesnya. Nah, kemudian yang kedua itu service worker. Ini ada service worker ini ditulis dengan bahasa pemrograman dan dijadikan script pada web browser. Dengan begitu kamu tetap dapat mengakses PWA secara offline atau hanya sekedar memberikan resource untuk PWA-nya. Nah, gitu. Jadi, kamu tetap dapat mengakses PWA secara offline atau hanya sekedar memberikan resource untuk PWA gitu. Selanjutnya yaitu progressive enhancement. Komponen yang siap memberikan kamu hasil dari pendekatan
dari berbagai web sehingga kamu bisa menikmati fitur-fitur umum yang biasanya terdapat dalam web browser gitu kan. Nah, kemudian push notification merupakan komponen yang memberikan kamu sebuah pop-up untuk notifikasi dari website yang sedang kamu kunjungi. Jadi ibaratnya ada pop-up lah, ibaratnya ada notif gitu kan. Walaupun itu di website gitu. Enak banget kan, tanpa harus diinstal tapi ada notifikasi masuk gitu kan. Gak memakan ruang juga kan. Nah, terus yang terakhir itu ada namanya PWA Architecture Style. Ini merupakan pendekatan dari komponen ini akan memberikan pengaruh bagi performa website yang sedang kamu gunakan gitu. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi back-end dari website itu sendiri. Nah, kemudian ini ada penerapannya ya. Lalu bagaimana sih penerapan PWA pada platform gitu kan? Platform apa saja gitu yang menerapkan PWA ini? Ini saya simpulkan ya. Jadi sebenarnya banyak banget PWA yang platform yang menggunakan PWA. Cuman saya ambil simpulnya aja dari sini. Yang penting kita ngerti apa maksudnya gitu ya. Nah, dari sini yang pertama itu ada Twitter. Nah, dari Twitter ini dalam perkembangannya, sebagian besar pengguna Twitter mengakses melalui ponsel, sehingga pada tahun 2017 aplikasi ini merilis PWA untuk pertama kalinya, gitu kan. Nah, dari versi Twitter PWA ini sudah memiliki fitur push notification gitu, dan juga dapat diakses secara online, secara offline, dengan memanfaatkan cache dan mengoptimasi gambar yang ditampilkan. Kemudian selain itu juga PWA dapat ditampilkan ke home screen gitu, sehingga memudahkan kamu untuk mengakses web tersebut gitu. Selanjutnya ada Forbes ya. Ini sejak membangun PWA untuk pertama kali, Forbes sudah meningkatkan engagement hingga 100% dan artikel yang dibaca oleh setiap penggunanya meningkat sebanyak 6 kali lipat gitu. Nah, selain pada media sosial juga PWA dapat digunakan untuk website portal gitu. Portal berita, portal apapun itu ya, informasi dan sebagainya. Contohnya ya Forbes ini, dengan tampilan yang lebih ramah di mata pengguna, membuat pengalaman membaca artikel ataupun berita melalui Forbes terasa jadi lebih nyaman gitu. Nah, selanjutnya ada Starbucks nih, mana yang nggak kenal Starbucks nih. Nah, dari sini juga di Starbucks ini menggunakan PWA. Setahun setelah diluncurkan, Starbucks menilai bahwa ada peningkatan 2 kali lipat untuk pengguna aktif harian gitu. Jadi aplikasi Starbucks sendiri dinilai cukup menyita banyak penyimpanan. Sedangkan versi PWA hanya menyita sekitar 233 KB gitu saja untuk dapat digunakan dengan fitur layaknya aplikasi pada umumnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada OLX. Ini pasti jual beli ya, pasti kalian juga tahu ya. Nah, OLX ini membangun PWA karena 90% dari pengguna ponselnya OLX ini baik aplikasi maupun browser, sehingga PWA tepat untuk meningkatkan engagement hingga 250%. Waduh, setelah perilisan PWA. Nah, dari sini juga kita bisa tahu gitu. Berarti PWA ini sangat penting sekali bahwa untuk memudahkan para user yang tentunya ingin mengakses, tapi gimana sih cara biar pakai HP aja gitu diaksesnya gitu, nggak usah repot-repot membuka PC, membuka webnya, menggunakan desktop dan sebagainya lah gitu kan. Selanjutnya, nah di sini aku mengambil studi kasusnya yaitu mengenai Twitter di sini. Jadi Twitter ini mendapat masalah gitu, memperhatikan bahwa pengguna harus mengatasi banyak gitu kendala saat menggunakan situs web seluler mereka. Dari sini ada beberapa dari mereka bilang bahwa jaringan seluler yang lambat gitu dan memiliki sedikit ruang pada penyimpanan perangkat seluler, sehingga akibatnya pengunjung enggan gitu atau kurang terlalu minat gitu untuk menghabiskan waktunya gitu di situs web Twitter ini, sehingga terlibatlah dalam
memposting dan berkomentar lebih banyak. Nah, terus Twitter ini ingin menemukan alternatif yang menarik bagi orang-orang yang tidak menggunakan aplikasi asli mereka atau tidak memiliki cukup ruang untuk mengunduh ini gitu. Ya kayak malas banget ngunduh ini gitu kan. Buat apa sih gitu kan? Memenuhi memori aja gitu kan. Gitu. Dari situlah. Nah, kemudian solusinya. Nah, dari sini Twitter memutuskan untuk membangun aplikasi web progresif atau yang bisa kenal kita dengan PWA, Progressive Web Application, karena tampaknya merupakan kombinasi terbaik dari situs web modern dan fitur aslinya. Pemuatan instan juga konsumsi data yang lebih rendah dan aksesibilitas yang besar adalah fitur yang dicari oleh Twitter. Gitu. Nah, dari sini kita udah dapetin solusi nih. Nah, dari solusi ini kita ada hasilnya nih. Bahwa ternyata sangat-sangat to the moon banget, high banget gitu kan perubahannya. Nah, dari sini itu ada 20% itu merupakan penurunan resiko eh apa ya namanya? Resiko apa bentar? Penurunan resiko ya gitulah yang kira-kira user nih enggan gitu menggunakannya. Nah, dari 20%. Nah, terus yang 65% ini itu kenaikan halaman gitu. Jadi user ini selalu mengakses sehari 4 kali mengakses Twitter ini. Jadi kan lebih high banget ya. Nah, kemudian 75% ini adalah kenaikan dalam Twitter yang dikirim gitu. Oke, keren banget ya. Nah, dari sinilah gitu kan. Twitter ini meluncurkan bahwa PWA ini sangat berguna sekali gitu. Nah, kemudian ada hasilnya lagi nih. Jadi seperti dalam kisah sukses sebelumnya, pemberitahuan prompt ditambahkan ke layar awal ya untuk meningkatkan keterlibatan pengguna secara signifikan gitu. Seperti yang ada di studi kasus sekarang ini, Twitter memperhatikan bahwa 250.000 pengguna hariannya yang aktif itu menjalankan Twitter Lite dari layar beranda rata-rata 4 kali sehari. Terlebih lagi, mereka mengirim lebih dari 10 juta notifikasi push gitu kan per harinya. Nah, dari sini menurut dari Twitternya sendiri, PWA ini membutuhkan lebih sedikit ruang sih gitu, tidak memakan banyak ruang sedikit saja daripada aplikasi Android gitu yang membutuhkan sekian MB. Nah, jadi ada kemungkinan lebih besar bahwa orang akan memiliki cukup ruang di penyimpanan internal mereka untuk menyimpannya. Kemudian juga Twitter menambahkan mode penghemat data juga gitu yang membantu pengguna mengontrol jumlah data seluler yang digunakan. Nah, gitu. Ini adalah studi kasus dari PWA-nya. Jadi untuk kelebihan progresif web apps ini itu ya meningkatkan banyak pengguna gitu kan. Ini adalah sumber-sumber yang aku dapati dari sini. Nah, ini adalah thank you. Nah, intinya adalah progresif web app itu adalah dapat meningkatkan banyak pengguna ya, hemat biaya, hemat penyimpanan, tidak butuh instalasi, selalu update otomatis. Nah, kekurangannya ini nih, masyarakat belum terlalu banyak yang tahu tentang PWA ini gitu. Itu sih kekurangannya. Nah, terus juga PWA tidak dapat diakses melalui smartphone dengan iOS sebagai supportnya. Sehingga bagi pengguna iOS harus tetap menggunakan aplikasi untuk bisa mengakses dengan nyaman. Gitu sih. Oke, untuk presentasi mengenai Kapital Selecta ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa dan sehat-sehat selalu bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih.